Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Siapkan hatimu, katakan kau Tuhan penolong di hidupku. Tidak ada nama lain dalam hidup kita. Hanya Yesus kekasih jiwa kita yang sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kita. Yes. Sungguh engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tuhan, Kau setia, Engkau setia. Mari angkat tangan kananmu, katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku, memuliakan nama-Mu. Yes. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Mari bangkit berdiri. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Yes. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Oh, Kau setia sampai akhir. Kau Tuhan penolong di hidup. Yes. Kekuatanku hanyalah di dalam
Engkau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak dengan segenap kekuatan kami. Kasih-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang dahsyat ada dalam hidup kami. Kami gereja-Mu Tuhan. Kami akan memperkatakan firman Tuhan dalam pujian. Dengan hati yang percaya. Kami kalahkan setiap kelemahan kami. Setiap penyakit kami. Setiap kelemahan kami. Setiap kemalasan kami. Di dalam nama Yesus. Kami bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Sudah siap bersorak bagi Tuhan? Amin. Berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Haleluya. Mari buka suaramu. Katakan kasih-Nya besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari tepuk tangan gereja Tuhan. Gerakan badanmu. Naikkan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeah! Tepuk tangan sama-sama. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini nama-Mu. Ku tak berhenti meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Oh, amin. Hidup yang nanti ke depan untuk Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan yang hebat. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru.
Ku angkat tanganku dan memujimu. Wow! Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keraguanmu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak tersangka, daya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Engkau yang termulia, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, To God be the glory, for nothing is done. To God be the glory, for nothing is done. To God be the glory, for nothing is done. To God be the glory, for nothing is done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami rasakan Yesus mulia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami rasakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Yeah, berikan tepuk tangan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat, silakan duduk kembali. Bawa kami Tuhan dalam rencana-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Bapa. Ayo gereja Tuhan, buka hatimu. Ajarku lebih mengenal
jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah, jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaranmu, ajarku lebih mengenalmu. Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendakmu, ajarku lebih mengertimu. Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dalam janjinya. Ingatlah, jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaranmu, ajarku Yesus lebih mengenalmu. Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendakmu, ajarku lebih mengertimu. Kau Tuhan kemenanganku. Mari kita bangkit berdiri. Aku bersamamu berjalan dalam kebenaranmu, ajarku lebih mengenalmu. Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendakmu, ajarku lebih mengertimu. Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengertimu. Kau Tuhan kemenanganku. Oh,
Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan di depan kami. Kami akan menikmati kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kalau kami hidup di hadapan-Mu Tuhan, kami akan melihat Tuhan, jalan kami jalan yang penuh kemenangan Tuhan. Di tengah hari-hari di mana kami mungkin lemah, tapi kami percaya di dalam Engkau kemenangan demi kemenangan akan kami raih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami akan menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami akan belajar Tuhan untuk benar-benar dengar-dengaran berjalan aturan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar tidak bercelah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah sore hari ini Tuhan. Dan kami semua siap mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran boleh dinyatakan di tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Masih mau jadi terang? Amin. Ya, karena kalau hari-hari ini kita melihat ya, dunia bukan semakin gelap tapi semakin terang tapi semakin gelap. Ya, kita harus siap untuk menjadi terang. Amin. Biarlah kita menyala-nyala ya, supaya bisa menerangi kegelapan dengan bagaimana kita menyala-nyala, dengan mengatur diri kita. Masalahnya mau enggak diatur? Amin. Masalahnya kita mau diatur oleh Tuhan enggak? Ya. Karena Tuhan sedang mencari orang yang dapat diatur. Saudara mau diatur Tuhan atau mau ngatur diri sendiri? Ya. Tuhan sedang mencari orang yang mau diatur menjadi model kehidupan yang benar. Ya, sehingga hidupnya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Seperti maunya Bapa di surga. Bapa ingin kita semua sempurna, tidak bercacat celah. Matius 5 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Bisa sempurna? Amin. Ingat 2 minggu lalu, mampu kita sempurna. Nah, bagaimana kita bisa hidup sempurna, tidak bercacat celah ketika kita hidup di hadapan Allah. Makanya tema hari ini adalah hidup di hadapan Allah. Saudara bisa bayangkan, kalau kita ini diundang presiden, wah, pemimpin tertinggi di bangsa ini, apa yang saudara pikirkan, apa yang akan saya lakukan ketika saya diundang oleh presiden? Apakah saudara datang dengan pakaian yang compang-camping, jeans belel, pakai sandal jepit? Enggak ya. Ketika kita diundang ke istana, kita akan memberlakukan diri kita itu sempurna. Tidak ada celah. Presiden mungkin tidak mencela kita. Kok celanamu bolong? Enggak mungkin. Kita akan datang dengan apa yang kita punya yang terbaik. Bahkan mungkin bisa membeli pakaian yang terbaru. Amin. Ini kita menghadapi pemimpin di dunia. Kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Saudara, tapi saya katakan kita hidup di hadapannya Tuhan. Saudara, untuk hidup di hadapannya Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Saudara enggak bisa hidup bertahan di hadapannya ketika engkau tidak hidup kudus. Jadi ketika kita hidup enggak kudus, enggak hidup bercela, kita enggak akan bisa bertahan. Makanya kita harus belajar hari ini, saudara. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di hadapan Tuhan. Saudara, Kejadian 17 ayat 1, kita buka sebentar. Kejadian 17 ayat 1, dikatakan di situ. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, perhatikan 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini yang Tuhan mau bagi kita semua. Saudara, orang yang hidup penuh dosa tidak akan bisa bertahan berdiri di hadapannya.
Orang yang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Demikian juga orang berdosa tidak akan bisa bertahan dalam perkumpulan orang benar. Ketika hidupmu masih dalam dosa, saya ketika dalam dosa, saudara, enggak tahan di antara orang-orang yang tidak berdosa. Rasanya tuh mata melihat saya penuh dosa, saudara. Enggak akan tahan, saudara. Makanya haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Baik, saudara. Nah, bagaimana kita bisa hidup tidak bercela? Ya, dikatakan kalau kita hidup di hadapan Allah. Saudara, perhatikan. Yang membuat kita ini bisa hidup tidak bercacat celah. Apa, saudara? Apa yang membuat kita bisa hidup tidak bercacat celah? Saudara, saya harus selalu sadar bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Amin. Saudara yakin Tuhan di tengah-tengah kami, kita semua? Dia di sini. Amin. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita ini benar, kudus? Dengan apa? Kita sadar bahwa ada Tuhan yang di hadapan kita. Dia ada di sini, di hadapan kita. Bahkan dia mungkin duduk di sini. Saya bisa membayangkan kalau saya nggak ngomong benar, dia bisa marah, saudara. Makanya song leader, singer, pentuan depan ini yang melayani Tuhan, dengar, Tuhan tuh lihat kita di depan. Melayani Tuhan. Saudara, kita ada di hadapannya. Percaya saudara, Tuhan di sini. Kalau presiden di sini gimana, saudara? Wah, pasti mempersiapkan duduk dengan baik, ya kan, saudara? Hati dengan baik. Kenapa? Tuhan hadir. Ketika ibadahmu benar, ya, ibadah kita sejati, wah, saudara, kita akan menikmati yang namanya kehidupan yang dahsyat, mujizat terjadi. Maka saudara katakan, firman Tuhan berkata, kamu harus mempersembahkan tubuhmu yang kudus, yang hidup, menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang sejati, ibadahmu yang sejati. Kuncinya apa, saudara? Untuk kita bisa berhasil di dalam hidup ini, untuk sempurna dan hidup tak bercacat celah. Kuncinya cuma takut akan Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita harus senantiasa sadar. Hidup saudara dan saya sedang dimonitor. Ya, sedang diawasi. Kita nggak bisa lepas dari monitornya Tuhan, saudara. Kalau kita sadar ini, saudara, aku ini dimonitor. Kita akan belajar hidup dengan benar. Di dalam 2 Tawari 16 ayat 9a dikatakan di situ, 2 Tawari 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap pribadi yang bersungguh kepada Dia. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Ketika kita bersungguh hati, Tuhan itu siap untuk menolong kita. Saudara, kita sedang dimonitor Tuhan. Hidup kita bagaimana sempurna, tidak bercacat celah, kita harus sadar. Apapun yang kita kerjakan, lakukan. Apapun yang kita katakan, apapun yang ada dalam hati kita ini, Tuhan itu tahu. Amin. Jadi, tapi mengapa kita sering berbuat dosa? Karena enggak menyadari ada Allah yang ada di hadapan kita. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Korintus, 2 Korintus 2 ayat 17, dia mengatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi kalau kita ini tahu, ya, bahwa apa yang kita katakan itu Tuhan ngerti. Saudara, kita dalam berbicara harusnya memiliki maksud-maksud yang murni. Jadi kalau kita marah, kita negur orang, Tuhan tahu maksud hati kita. Kita menegur orang dengan kasih atau menegur orang dengan iri hati,
kita menegur orang dengan marah, dengan kejengkelan. Jadi katakan, seringkali kita kan, wah ngomong seenaknya, WA seenaknya, ya, walaupun itu mungkin tidak benar, tapi kadung disampaikan. Firman Tuhan berkata, ketika kita berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud hati yang murni. Karena kita ada di hadapan Allah. Jadi saya katakan kita harus selalu demikian. Sehingga kita benar-benar hidup dengan semestinya. Berbicara, ya ada orang berbicara senangnya nyerempet-nyerempet, ya cabul dan sebagainya. Di sini enggak ada ya. Bicara sebagai mestinya dengan maksud murni. Karena Tuhan tahu dan selalu sadar ada yang mengawasinya. Bayangkan saya katakan tadi, jika kita sedang dimonitor oleh Tuhan. Jika saudara ada di satu ruangan, di mall yang besar, ada tulisan seluruh gedung ini diawasi oleh CCTV. Wow. Di kampung misalnya, seluruh daerah ini diawasi CCTV. Ada maling mesti ngomong, wah gawat ini. Ini penjagaannya ketat. Ya kan? Dia nggak mungkin maling. Kenapa? Setiap sudut kelihatan. Ya, saudara, kalau kita sadar kita dimonitor oleh Tuhan, ya gerak-gerik kita ada yang nguntit, gimana? Sikap saudara, hati-hati enggak? Ya, saudara kalau di Semarang ini kan ada apa namanya itu, monitor di lalu lintas di depan puskesmas di Pandenaran. Itu kan kalau lewat kan lampunya bercerap, enggak pakai silbet ketahuan, celep gitu. Kalau saudara lupa, dekat-dekat situ kaget, cepat-cepat pakai enggak tuh? Wah langsung cepat-cepat pakai saudara. Kenapa? Sadar ada monitor saudara. Ya, makanya ketika kita sadar kita dilihat oleh Tuhan, kita ada di hadapan Tuhan, hidup kita akan terjaga. Kita akan menjaga sikap kita dengan apa? Ikuti aturannya. Aturannya harus pakai silbert. Nah kalau kita sadar, kalau kita nggak pakai kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan senantiasa menjaga hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, kata-kata kita jaga. Kenapa? Karena ada yang memonitor. Makanya ketika kita dimonitor, kita akan melakukan aturan. Amin saudara. Saudara dimonitor Tuhan? Mau diatur Tuhan? Halo. Kalau kita mau diatur Tuhan, kalau kita sadar bahwa ada yang memperhatikan kita akan memperhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana kita hidup. Sehingga kita mengikuti aturan apa yang diatur oleh firman Tuhan. Maka saudara yang luar biasa, jika kita hidup di dalam Dia, hidup dalam aturannya, kita akan menikmati kuasa Tuhan yang tak terbatas. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan, ikuti aturan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak mau ikut aturan Tuhan, kita nggak menerima janji Tuhan. Allah kita Allah perjanjian. Bagi yang mau ikut dalam aturannya, dia akan menikmati. Efesus 1 ayat 19 mengatakan, Allah menyatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Bagi saudara yang percaya pada Tuhan dan mau hidup dalam aturannya. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan menyatakan, melaksanakan kuasanya dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita melihat saudara, ya ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, apalagi menghadapi COVID ini saudara. Ya, kalau enggak mati ya hidup, ya kan? Ya, saudara, maka saya katakan tadi, kalau kita masih hidup hari ini saudara, saudara masih bernafas hari ini, berarti Tuhan punya rencana dan maksud atas hidup saudara. Di mana saudara berada, di dunia usaha manapun, saudara harus menjadi terang. Amin. Menghadirkan kerajaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, orang harus bisa melihat dalam diri saudara, ada Kristus yang hidup dalam hidupmu. Sehingga hidupmu jadi terang. Mari kita belajar, kita eksegesi dalam Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan saja.
Kejadian 17 ayat 1 sampai 12. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abram, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu dan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang menjadi petanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki yang di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu." Amin. Ayo saudara, kita belajar dari Bapak Abraham, saudara. Bapak Abraham pribadi yang dikatakan dia hidup di hadapan Allah. Saudara, Abraham ini menikmati yang namanya janji. Ya, perjanjian Allah itu kekal. Artinya apa? Dia akan melaksanakan janjinya sampai terlaksana. Karena perjanjiannya kekal. Abraham mengalami yang namanya kemahakuasaan Tuhan. Dia mengalami kuasa Allah. Dan saya percaya ketika kita juga hidup mengikuti aturan dan mau hidup di hadapan Allah, kita akan juga mengalami yang namanya kuasa daripada Tuhan. Amin, saudara. Kita akan mengalami kuasa yang pertama apa, saudara? Saat kita lemah, kuasanya akan semakin nyata. Amin. Kuasanya akan semakin nyata ketika kita menjadi lemah. Hal pertama saudara ingat, saat kita lemah kuasanya menjadi nyata. Tadi kita baca dalam Kejadian 17 ayat 1-2. Pada saat Abraham usia 99 tahun, dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Abram, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku membuat engkau menjadi sangat banyak." Baik, saudara perhatikan. Kuasanya dinyatakan kepada Abraham ketika Abraham menjadi lemah. Kapan lemah? Usia 99 tahun itu usia yang sudah tua, ya kan? Mungkin lemah, saudara. Saat Abraham lemah, Tuhan tahu bahwa Abraham butuh namanya kekuatan. Makanya di dalam Kejadian 17 tadi, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan menguatkan Abraham saat Abraham berusia 99 tahun. Mungkin Abraham mulai jenuh, saudara. Allah memberikan janjinya kepada Abraham ketika Abraham berusia 75 tahun. Dalam Kejadian pasal 12. Ya, Tuhan memberikan janji bahwa aku akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Mungkin Abraham mulai lemah, menanti 25 tahun, 24 tahun, saudara. Ya, dari 75 sampai 99. Lama enggak, saudara? Lama enggak? Bapak kira bertobat-tobat suwimen, kan? Ya, nunggunya lama. Saya sudah berdoa 4 tahun enggak bertobat-tobat. Ini 24 tahun. Usia semakin tua, semakin lemah, tubuhnya makin lemah.
Dan akhirnya janjinya dinyatakan dan Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Tapi saudara lihat saudara, kekuatan yang daripada Tuhan diberikan kepada Abraham. Sehingga walaupun dia tidak melihat tahun demi tahun yang dia ikuti, dia nggak melihat tanda itu. Tapi dia berkata terhadap janji Allah, aku tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Banyak orang dalam perjalanan iman mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka bimbang dengan imannya. Tapi Abraham dalam penantiannya, dia tidak bimbang terhadap ketidakpercayaannya. Bahkan diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Tuhan. Roma 4 mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Allah kita adalah Allah perjanjian. Ada kuasa yang luar biasa. Dia berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Saudara, masalah di pihak kita. Bagaimana iman kita? Percaya bahwa saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi gelombang. Menghadapi badai. Saya enggak tahu badai hidup saudara apa. Tapi saya yakin kita semua punya badai hidup. Kita punya masalah masing-masing. Ada masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kita menghadapi badai. Setiap badai dalam kehidupan kita, saya katakan saudara, Tuhan sanggup menolong. Amin. Apapun badai hidupmu. Bahkan saudara, ketika saudara bersandar pada Tuhan, badai hidup, gelombang hidup saudara, Tuhan bisa memampukan kita berselancar di atas badai. Kemampuan kita tuh seperti ketika menghadapi gelombang, seperti orang berselancar, saudara. Tahu selancar, saudara? Kita menghadapi badai itu. Kita akan berselancar di atas badai. Bagi Raja Wali terbang tinggi di atas badai. Wow. Sahabatnya Raja Wali itu apa, saudara? Badai. Saudara Raja Wali atau emprit? Saudara burung Raja Wali atau emprit? Raja Wali. Mau badainya? Kalau Raja Wali itu sahabatnya badai, semakin ada badai dia semakin senang. Dia tinggal mengepakkan sayapnya sehingga badai mengangkat hidupnya. Kalau burung emprit itu hanya terbang sebatas pesawat, kawat telepon, nggak bisa tinggi. Kerjaannya cuma gosip, kerjanya cuma ya, hal-hal yang sepele itu. Makanya saudara, kalau hari ini saudara mungkin sedang menghadapi badai masalah, percaya ada Tuhan yang memampukan, melaksanakan kuasanya. Sehingga kita dimampukan menghadapi persoalan. Sebagai anak Tuhan kita jangan khawatir. Amin. Jangan takut. Masalah boleh ada. Ketika kita lemah, kita enggak berdaya, kita punya Allah El Shaddai. Amin. Allah yang berkuasa, yang menyatakan kuasanya bagi kita yang hidup dalam kebenaran, yang taat akan firman Tuhan. Dan hidup tak bercacat celah di hadapannya. Artinya apa saudara? Kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Hari-hari saya katakan tadi kita enggak mampu menghadapi badai yang sama hari ini. Gelombang yang sama. Covid ini gelombang seluruh dunia sama saudara. Kita tidak mampu. Kita bisa bersandar pada Tuhan. Amin. Saudara, Filipi 4 ayat 13. Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapatku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Hari ini perkara yang kita hadapi, kekuatan kita tidak mampu, tidak bisa bertahan. Tapi kita menghadapinya dengan kekuatan yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Secara manusia Paulus pun pernah merasa lemah. Paulus sampai berdoa pada Bapa, pada Tuhan, Tuhan, duri dalam dagingku tolong diambil. Tolong Tuhan angkat duri dalam dagingku. Tapi jawab Tuhan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Merasakan ada duri dalam daging. Rasul Paulus kata, Tuhan cabut. Bisa bayangin saudara, kalau saudara makan, enak-enak makan ikan bakar, tiba-tiba ada duri nancap di tenggorokan, enak enggak saudara? Langsung berhenti makannya. Saudara akan berusaha mengeluarkan. Kenapa? Enggak nyaman. Duri. Rasul Paulus merasakan.
Mungkin hari ini kau ada duri dalam daging saudara. Ada kelemahan. Ada masalah yang belum beres. Saudara berkata, Tuhan aku mau Tuhan cabut. Aku nggak mau ada masalah ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hadapi masalahmu. Lewati masalahmu. Jangan pernah berkata Tuhan ambil masalah ini. Tapi kita berkata Tuhan beri aku kekuatan untuk melewatinya dan mengalami kemenangan. Amin. Masalah boleh ada, tapi kita minta kekuatan. Jangan Tuhan, tolong Tuhan ambil masalah. Enggak, Tuhan beri kekuatan aku bisa melampaui masalah ini. Kalau enggak nanti menghadapi masalah yang sama juga. Kadang orang yang berbeda. Maka Rasul Paulus berkata, Tuhan cukup. Tuhan berkata cukup kasih karuniaku padamu. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, ayat 10. Makanya sikap Paulus terhadap jawaban Tuhan itu dikatakan, Tuhan enggak berkata cukuplah kasih karuniaku padamu. Ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan sikap Paulus atas jawaban Tuhan dia berkata di bawahnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Saudara mau bermegah dengan kelemahanmu? Wangel, menderita kok bermegah. Saudara. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Aku mau dan suka bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Supaya apa? Nyata. Bukan oleh kekuatanku. Bukan oleh kemampuanku. Tapi kekuatan Tuhan semakin nyata. Aku mau, aku menang bukan karena aku bisa. Tapi supaya Kristus turun, kuasanya turun. Menaungi kita. Karena itu dikatakan, aku senang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Dalam penganiayaan, kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab ketika aku lemah, aku kuat. Bukan kuat kita, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Jangan ketika engkau lemah karena dosa, ya engkau berkata Tuhan aku lemah. Bukan. Engkau lemah menderita oleh karena Kristus. Amin. Melakukan perintah itu tidak gampang. Tapi kita melakukannya karena Kristus saudara. Makanya saudara, saya katakan ketika engkau sadar hidupmu di hadapan Allah. Engkau hidup menurut aturannya, kuasanya akan nyata atas hidupmu. Amin. Saat kau lemah, kekuatan Tuhan yang muncul dalam hidup saudara. Bukannya saya kuat saudara. Saya pun sering menghadapi masa-masa yang secara manusia saya enggak mampu sebenarnya saudara. Tapi saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang besar. Mungkin orang enggak melihat. Tapi saya berjuang saudara. Kenapa? Saya punya Tuhan yang dahsyat. Allah kita El Shaddai. Amin. Sehingga yang kedua saudara, ketika engkau hidup dalam aturannya, firman-Nya berkuasa. Amin. Ada kuasa dalam firman-Nya. Saudara, jika saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, engkau punya suatu keintiman dengan Tuhan, engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ada momen-momen tertentu engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau berhadapan muka dengan Tuhan, lewat apa? Lewat impresi. Ketika engkau berdoa, Tuhan berbicara. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, Tuhan sering berbicara. Semakin engkau intim dengan Tuhan, semakin engkau akan peka dengan suara Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin peka dengan Tuhan. Semakin intim dengan pasangan hidupmu, engkau semakin peka. Lihat istrimu diam aja ngerti, oh ini nesu. Gitu. Lihat matanya melerok sedikit, wah ini gawat. Ya kan? Karena kita dekat. Nah Tuhan sudah marah saja kita enggak sadar. Saudara. Kenapa? Kita enggak ada keintiman. Saudara, ketika Tuhan berbicara saudara, saya mau katakan saudara, ketika saudara berdoa, ketika engkau baca firman Tuhan, ketika engkau berhadapan dengan masalah, Tuhan berkata anakku jangan khawatir. Wah saudara, Tuhan bukan cuma berkata jangan khawatir, tapi saat mana dia mengatakan jangan khawatir, dia berikan kekuatan untuk kita, pada kita untuk kita menghadapi. Amin. Bukan cuma firman-Nya, ada kuasa. Sehingga saat mana kita menghadapinya, kita mampu. Yang tadi mungkin kita merasa, waduh gimana Tuhan. Masalahnya memang masih ada. Tapi ketika kita mendapatkan firman-Nya, ada kekuatan yang luar biasa. Untuk kita berani menghadapinya. Itu beda saudara. Masalah masih ada. Tapi kita bisa
melampauinya, bahkan menghadapinya dengan kekuatan daripada firman-Nya. Amin saudara. Percaya saudara, perkataannya adalah firman yang berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan, menguatkan kita, asal kita mau hidup di dalam aturannya. Apa sih yang kita takutkan hari ini saudara? Semua orang pasti takut dengan COVID ya. Saudara, ada satu daerah yang gak takut, mana COVID-nya? Sekarang mereka mengalami. Ya. Memang ada saudara. Ya. Tapi jangan takut dan jangan sembrono. Amin. Hari ini saudara selalu ketat pakai masker. Ya kan? Saudara, teman saya bilang gini, kita harus curiga, semua di samping kita tuh semua tuh bawa OTG semua. Memang saudara, waktu lalu rapat di sini juga teman-teman saya, ya ternyata pulang besok 2 hari kemudian dia berkata, saya terpapar. Bayangin saudara, bayangin saudara, itu ya. Saya terpapar, sekarang dia di rumah sakit saudara. Ya, tapi kemarin dikasih obat, dia mulai baik saudara. Karena sudah vaksin saudara. Makanya vaksin itu baik saudara. Bisa kena tapi dia cepat bisa pulih saudara. Makanya belum vaksin cepat vaksin. Ya, jadi saudara apa yang kita takutkan? COVID ya. Tapi percayalah saudara. Ya, firman-Nya penuh kuasa. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya itu perjanjian yang kekal. Di dalam ayat 1 tadi, ayat 7 saudara. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, keturunanmu dan keturunanku menjadi perjanjian yang kekal. Janjinya itu pasti dan kekal. Dan kuasanya akan dinyatakan ketika kita memiliki sikap hormat terhadap firman. Bagaimana sikap saudara ketika Tuhan berbicara? Bagaimana sikap saudara ketika mendengar Allah yang Maha Kuasa itu berbicara dan berjanji lewat pemberitaan firman. Saudara, kita perhatikan sikap Abraham ketika mendengar Tuhan berbicara, dikatakan Abraham sujud. Di dalam ayat 2, Kejadian 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara kamu dan aku membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham. Sujud. Ketika Abraham sujud maka Allah berfirman, dari pihakku, inilah perjanjianku. Saudara, sikap hormat dan sikap merendahkan diri adalah dasar utama untuk kita bisa hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita ini menghormati Tuhan, merendahkan diri, itu dasar untuk kita hidup aman di hadapan Tuhan. Tidak bercacat celah. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Bagaimana sikap kita membaca firman Tuhan? Saudara, mulai belajarlah untuk ketika saudara membaca firman Tuhan, memiliki sikap yang mau merendahkan diri. Minta Tuhan berbicara, Tuhan. Atau ada orang yang enggak hormat dengan firman, malah itu kan cuma dongeng. Tidak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Amin. Tuhan sendiri. Saudara, bagaimana sikap kita? Bahkan ada orang yang menjauhi firman Tuhan. Tidak peduli dengan apa kata Tuhan. Orang Kristen sudah harus benar-benar baca firman. Hormati firman karena dia ada Allah sendiri. Saudara, kata El Shaddai. El itu Allah. Shaddai itu kan Allah berkuasa, tapi Shaddai juga artinya menghancurkan. El Shaddai Allah menghancurkan, Allah berkuasa. Maka saya katakan saudara, jika umat Tuhan tidak hormat, Tuhan akan menghancurkan. Saudara ingat zaman Nuh, bagaimana umat ketika itu mendukakan hati Tuhan. Seluruh bumi habis, tinggal berapa orang? Dihancurkan. Berapa orang? 8 apa 6? 6 apa 8? 8. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan nyanyi aja karena iling. 8 orang. Lainnya kemana? Hancur. Allah menghancurkan. Sodom dan Gomora, saudara, hancur.
Bahkan umat Israel yang namanya umat kesayangannya, biji mata Tuhan. Saudara, biji mata saudara di Iman-Iman enggak saudara? Iman-Iman. Biji mata Tuhan dibuang ke Babel 70 tahun. Mengalami pembuangan 70 tahun sebagai orang buangan. Kenapa? Allah menghancurkan. Enggak bersikap hormat pada firman. Maka sikap apa yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah sikap hormat. Kita menjaga sikap hormat pada Allah seperti Abraham sujud menyembah. Artinya dia merendahkan diri. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, konteks itu pada zaman saat ini, sikap hormat itu diaplikasikan dengan sikap hati kita yang benar kepada Tuhan. Ya. Sikap hati kita benar. Bukan cuma di luar. Saudara, yang namanya abdi dalam keraton itu saudara. Kalau dia harus menghadap Sinuwun, ya menghadap namanya raja itu, dia harus bukannya nggak berani dia saudara. Dia harus dari jauh sudah merangkak saudara. Itu baru raja di dunia. Ya, raja mungkin sekarang nggak ada kuasanya saudara. Ya, tapi kita menghadap raja di atas segala raja. Saudara, kita aplikasikan hormat kita dengan sikap hati kita yang benar. Saya katakan Tuhan tahu sikap hati saudara. Amin. Motivasi saudara hari ini hadir pun Tuhan tahu. Amin. Tuhan ngerti. Mungkin pasanganmu gak ngerti. Orang tua atau anak, suami istri gak ngerti. Tapi Tuhan tahu. Dan berkuasa. Saudara, umat Israel pernah ditegur oleh Allah. Saudara baca nanti di rumah dalam Maleakhi 1 ayat 6-8. Mereka memberikan persembahan yang tidak benar. Mereka merasa benar. Tapi dikatakan apa saudara? Engkau memberikan roti cemar. Di dalam ayat 8, di dalam Maleakhi 1 ayat 6. Apabila kamu membawa seekor binatang buta, persembahkan kepadaku, tidakkah itu jahat? Engkau membawa binatang yang timpang sakit, tidakkah itu jahat? Coba kamu sampaikan itu kepada bupatimu. Apakah berkenan? Apalagi menyambutnya dengan baik? Saudara, ketika, misalnya gini saudara, ketika saya ulang tahun deh, ada yang ngasih kado. Wah, kadonya dibungkus dengan pita merah. Ya, kadonya cantik, dalamnya sandal jepit, bekas, selen meneh. Itu pelecehan. Saudara. Benar saudara? Ya saudara, seringkali kita demikian. Kita seperti orang yang memberi persembahan hidup, kita enggak benar. Sikap hormat kita harus ditunjukkan dengan pemberian yang terbaik. Sebagai ibadah yang sejati, yang terbaik saudara. Kepada Tuhan. Tuhan tahu enggak? Persembahan terbaik dari engkau. Tuhan tahu enggak saudara? Ketika kau mempersembahkan yang terbaik, Tuhan tahu enggak? Tahu. Tuhan ngerti. Hidupmu, persembahkan hidupmu yang terbaik, yang kudus, yang berkenan. Saudara, Alkitab mencatat seorang janda miskin memberi persembahan terbaik. Saudara. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 2-4 saudara baca. Ketika dia datang memberi persembahan cuma 2 peser, uang receh. Saudara, tapi Tuhan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang ada di sini. Kenapa? Dia memberi dari persembahannya bukan dari dia memberikan persembahannya dari dia memberi persembahannya dari seluruh hidupnya. Dia memberi bukan dari kelimpahan. Ya. Dia memberi, dikatakan semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Dia berikan habis langsung. Saudara, 2 peser itu kecil ketika itu. Saudara. Tapi dikatakan dia memberi seluruh hidupnya. Tuhan tahu. Amin. Mari kita belajar memberi yang terbaik. Ingat saudara, sikap kita menentukan sikap Tuhan kepada kita. Ingat, sikap kita itu menentukan sikap Tuhan kepada kita.
Amin. Gimana sikapmu pada Tuhan? Hormat enggak? Adil enggak kalau kita minta Tuhan hormat dengan, kita minta Tuhan memperhatikan kita sedangkan kita enggak peduli dengan Tuhan. Manusia seringkali demikian. Firman-Nya berkuasa ketika kita mau hidup di dalam aturannya. Dan yang terakhir saudara, ketika kita hidup dalam aturan Tuhan, sadar bahwa kita ada di hadapan Tuhan, kuasanya nyata bagi kita, orang yang tidak bercela. Amin. Kuasanya nyata bagi hidup yang tak bercela. Di dalam ayat 9 katakan, hidup yang tak bercela adalah hidup yang memegang perjanjiannya. Hidup yang bercela adalah orang yang hidup memegang aturannya. Ayat 9 mengatakan, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Ini tuh Tuhan yang berjanji. Saudara, kalau kita berjanji, Tuhan berjanji, siapa yang sering mengingkari? Tuhan atau kita? Manusia atau Tuhan sering ingkar janji? Ya, kita. Makanya dikatakan dari pihakmu, dari pihak kita harus pegang janji. Aku sudah memberikan janjiku dengan sumpah. Tapi engkau harus pegang janjimu juga. Lakukan. Lakukan. Apa yang menjadi kewajibanmu? Saudara yang mau hidup tak bercela, artinya rela disunat tadi kata. Disunat memotong, artinya memotong keinginan daging. Kalau sunat sekarang bukan sunat lahiriah, saudara. Saudara boleh sunat, saudara, tapi tidak ada artinya dalam rohani. Tapi sunat rohani, kita harus memotong keinginan daging kita. Itu sunat rohani. Itu yang penting. Potong keinginan dagingmu. Karena di dalam daginglah perjanjiannya menjadi perjanjian kekal. Potong keinginan dagingmu. Hal-hal yang duniawi. Saudara, dikatakan kita harus memotong. Ya, rela disunat. Rela berkorban. Pasangan suami istri kalau enggak mau berkorban, ya enggak usah nikah. Saya kalau ngomong dengan teman anak yang BPN, siap nikah? Siap berkorban? Yang berkorban siapa? Dia, enggak, saya berkorban. Ya, suami istri kalau enggak siap berkorban, enggak usah nikah. Ya, makanya kalau sudah masuk dalam pernikahan, harus mau berkorban. Siapa korban? Dia atau saya? Kalau dia ya hidup nikahmu enggak akan nikmat, saudara. Saudara, bila keinginan daging rela dipotong, artinya mau mengikuti aturan Tuhan, maka perjanjiannya akan menjadi nyata. Kemahakuasaannya akan dinyatakan dan Tuhan akan membuat terjadi apa yang dijanjikannya dalam hidup kita. Digenapi. Bapak saudara, firman Tuhan berkata apa saudara? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan menyatakan diri bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah El Shaddai dan Allah menyuruh Abraham untuk hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Kenapa? Saudara, kenapa Tuhan berkata demikian? Abraham, kamu hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, mengapa dikatakan demikian? Ayat selanjutnya mengatakan sebab Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan Abraham. Perhatikan saudara. Mengapa Tuhan berkata Abraham, engkau harus hidup di hadapanku dengan tak bercacat celah. Kenapa? Karena Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan Abraham. Jadi mengapa Tuhan mau kita pun hidup di hadapan Tuhan dan tidak bercacat celah? Sebab apa? Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan saudara. Amin. Mau saudara? Mau saudara? Sehingga apa? Sehingga kuasanya dicurahkan pada kita. Saudara, setiap kita ini Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Bahkan dikatakan Yesaya, aku lebih rindu untuk mencurahkan kasihku daripada kita. Dia lebih rindu. Tapi wadahnya belum siap. Maka dia berkata, kamu harus hidup tak bercela. Ketika kita hidup di hadapan tidak bercela, dia akan mencurahkan berkatnya. Amin, saudara. Dia akan
melaksanakan janjinya. Hari ini mungkin Tuhan belum lihat wadahnya. Wadahmu masih bocor. Masih berat dengan daging. Masih bocor. Maka dia nggak akan mencurahkan. Ingat saudara, Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan saudara. Dan siap mencurahkan yang namanya janjinya kepada saudara. Asal apa saudara? Kita mau hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mau menyatakan kuasanya pada orang yang hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Makanya saudara, kita perhatikan yuk sore hari ini. Bagaimana kita hidup. Bagaimana hidup kita. Masihkah hidup kita melakukan hal yang sembrono? Masihkah hidup kita melakukan hal yang tercela? Yuk. Dengan kasih Tuhan saya mendorong. Ayo kita harus berubah. Rubahlah hidup. Perubahan hidupmu. Saudara mau tunggu apa? Nantilah. Kalau sudah nyaman aku berubah. Aku mau bertobat nanti. Saudara jangan sampai mau berubah tobat ketika dipaksa oleh Tuhan. Lewat sakit, lewat masalah. Tuhan, aku tobat. Jangan saudara. Amin. Ketika saudara sehat ini semua, sehat ini. Semua sehat? Amin. Mari berubah. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan saudara. Karena itu saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kata berubah ini menggunakan kata metamorfo. Seperti perubahan metamorfosa. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Hidup saudara harus berubah. Amin. Yang dulu senang yang ganggu. Ulat, saudara suka gak main ulat? Wih lucu bulunya gitu. Ada suka? Wih apik bulunya enggak. Dipites mati saudara. Ya. Tapi lihat kupu-kupu senang gak saudara? Senang. Hidupmu berubah. Dari dulu yang mungkin merugikan, hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Metamorfosa. Hidupmu berubah. Maka ketika hidupmu berubah, engkau akan bisa mengubah sekitarmu. Jangan menuntut orang sekitarmu berubah ketika aku tidak berubah. Amin saudara. Saya percaya, mari hari kita belajar. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengatur hidup saudara, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Hidupmu berubah, maka semuanya akan menjadi indah dan jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan zaman suci tampil ke depan. Kita nyanyikan kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan kerisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di
seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Amin, amin, amin. tempat perlindunganku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Kau menolong, kebenaran dan perisai hidupku. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di hadapan kami Tuhan. Engkau ada di hadapanku Tuhan. Engkau ada Tuhan. Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali mengabaikan hadir-Mu lagi Tuhan kami Tuhan. Kami mengabaikan Engkau dengan pola hidup kami yang sembrono Tuhan. Sorry Tuhan. Biarlah Engkau bekerja sempurna atas hidup kami Tuhan. Terus Tuhan ingatkan Tuhan. Bahwa ada CCTV-Mu yang terus memonitor kami Tuhan. Menyadarkan kami. Sehingga kami belajar Tuhan. Untuk hati-hati dalam perkataan kami. Dalam sikap kami. Dalam respon-respon kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami, membalas semua kebaikan-Mu dan hidup kami Tuhan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap ketul roti dan cawan anggur Tuhan. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya ada kuasa dan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Engkau yang makananmu dengan benar. Engkau yang datang dengan sakit pulang disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan, disembuhkan. Masalahmu boleh ada, tapi kekuatan yang luar biasa memampukan engkau bertahan dan menghadapinya, bahkan menang. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kuasa-Mu nyata Di dalam kelemahanku, Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Mari kita berdiri. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong Di saat susahku, tempat perlindunganku.
menara, Kau menara dan perisai hidupku. Haleluya, Jesus, Jesus. Ya lama shikira, lama serena, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Memahami Tuhan, jamah umatku Tuhan, jamah hati kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami, tiada rawat namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang Tuhan membereskan setiap hati kami Tuhan. Tuhan bereskan hati kami Tuhan, bersihkan hati kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni kelemahan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami siap untuk kami boleh makan dan minum tubuh darah-Mu Tuhan. Sehingga perjamuan kudus-Mu boleh mendatangkan berkat atas kehidupan kami. Mendatangkan kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang daripada Engkau. Di saat kami lemah, kekuatanku semakin sempurna karena kekuatan itu daripada Engkau Tuhan. Yang memberikan kekuatan, kuasa yang tak terbatas itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kenapa syaka nama-nama. Terus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bereskan hidupmu dengan Tuhan. Nama syikin nama. Hirana bashirin nama. Hirana bastukuri kita kakak sikit. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita akan roti tiga kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku, saudara. Perhatikan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya, mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan tiga sebelah kita. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga yang ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku, saudara. Bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama.
Darahmu sucikanku. Darahmu Yesus. Haleluya. Naikkan pujian. Naikkan dengan hatimu. Naikkan terima kasihmu ada Tuhan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, Darahmu kan gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu mulia, darahmu sucikanku. Amin. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu kan gantikanku bagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu. Yesusku, Yesusku, korbanmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat korbanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik. Ajar kami membalas korban hidupmu bagi setiap kami Tuhan. Dengan hidup kami Tuhan. Dengan hidup kami Tuhan. Yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan sebagai ibadah yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan malam hari Tuhan. Bila Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Untuk menguatkan, membersihkan, membereskan hidup kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar hidup berjalan di hadapan-Mu. Hidup di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tidak bercacat celah Tuhan. Dan memastikan hidup kami satu hari nanti kelak akan berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Memberkati Tuhan hidup kami. Lalu sementara mereka memberikan persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik Tuhan. Yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan pada Engkau Tuhan. Karena Engkau tahu kami Tuhan. Dan kami belajar, kami tidak takut kekurangan. Kami tahu hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa sama-sama katakan amin. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku